Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Penyuluh Agama Islam Bukan Ustadz. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aliran sempalan dan ciri-cirinya. Apa itu aliran sempalan dan bagaimanakah ciri-cirinya? Mari kita simak penjelasan berikut. Aliran sempalan adalah pandangan atau doktrin keagamaan yang berlawanan atau bertentangan dengan sistem keagamaan dimanapun. Bagaimanakah ciri-cirinya? Maka Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan 10 butir fatwa. Butir yang pertama ialah mengingkari salah satu dari rukun iman yang 6. Sedangkan kita ketahui bersama bahwa rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat beriman kepada para nabi dan rasul. Yang kelima beriman kepada hari kiamat. Dan yang keenam beriman kepada qada dan qadar. Kemudian butir yang ketiga adalah meyakini turunnya wahyu setelah Al-Quran. Sepeninggal Nabi Muhammad, maka yang tersisa adalah ilham, karomah, dan maunah. Butir yang keempat adalah mengingkari otentisitas kebenaran isi Al-Quran. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu, maka jangan sekali-kali engkau ragu. Butir yang kelima adalah melakukan penafsiran yang tidak berdasarkan kaidah-kaidah tafsir. Sedangkan untuk menjadi seorang penafsir, kita harus mempunyai 15 cabang ilmu. Ilmu yang pertama, ilmu lughat. Yang kedua, ilmu nahwu. Yang ketiga, ilmu sharaf. Yang keempat, ilmu istiqaq. Yang kelima, ilmu ma'ani. Yang keenam, ilmu bayan. Yang ketujuh, ilmu ba'di. Yang kedelapan, ilmu qiraat. Yang kesembilan, ilmu aqaid. Yang kesepuluh, usul fikih. Yang kesebelas, ilmu asbabun nuzul. Yang ke-12 ilmu nasik mansukh. Yang ke-13 ilmu fikih. Yang ke-14 ilmu hadis. Dan yang ke-15 ilmu wahbi. Butir yang ke-6 adalah mengingkari kedudukan hadis Nabi sebagai sumber ajaran Islam. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hadis Nabi termasuk di dalam sumber hukum ajaran Islam yang 4. Hadis Nabi atau disebut dengan sunnah terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah sunnah qauliyah, sunnah fi'iliyah, sunnah takririyah, dan hadis qudsi. Yang ketujuh adalah menghina, melecehkan, dan merendahkan para nabi dan rasul. Jadi jika ada orang yang membanding-bandingkan gurunya atau panutannya dengan para nabi dan rasul, maka ini tidak boleh sama sekali. Karena para nabi dan rasul itu tidak bisa dibanding-bandingkan. Yang kedelapan adalah mengingkari Nabi Muhammad SAW sebagai rasul terakhir. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 40 yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penutup segala nabi. Butir yang ke-9 adalah mengubah, menambah atau mengurangi pokok-pokok ibadah
yang telah ditentukan oleh syar'i. Seperti naik haji tidak ke Baitullah, salat lima waktu tidak wajib. Sedangkan kita ketahui bersama rukun Islam itu ada 5. Yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, melaksanakan sholat 5 waktu sehari semalam. Yang ketiga, membayar zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan Ramadan. Dan yang kelima, naik haji ke Baitullah jika mampu. Bukti yang ke-10 adalah mengkafir-kafirkan sesama muslim karena bukan kelompoknya. Jadi untuk memponis seseorang kafir harus berdasarkan syarah, bukan berdasarkan opini, hawa nafsu atau keinginan semata. Bagaimana menurut kalian? Jika ada sanggahan dan pertanyaan, tulis komentar kalian di kolom komentar. Allahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.